Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya saat ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, semoga di keadaannya sekarang anak-anak semuanya tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membagikan video pembelajaran mengenai konsep nilai mutlak. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran dari video pembelajaran ini adalah memahami, menerapkan, dan menganalisis, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian materi konsep nilai mutlak untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua ialah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari materi konsep nilai mutlak yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka Ibu berharap anak-anak dapat menyimak video pembelajaran kali ini dengan baik dan menerapkannya. Pernahkah kalian memperhatikan gerakan baris berbaris? Tanpa kalian sadari, kegiatan baris berbaris ini sebenarnya adalah salah satu aplikasi konsep nilai mutlak dalam ilmu matematika. Banyaknya langkah pasukan baris berbaris tersebut merupakan nilai mutlak karena tidak ditentukan arahnya. 4 langkah ke kanan, jalan. 4 langkah ke kiri, jalan. 4 langkah ke kanan berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam, dan 4 langkah ke kiri berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam. Dalam hal ini yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Nah, perhatikan contoh selanjutnya. Seorang anak sedang berjalan di suatu tempat. Dari posisi diam, si anak melangkah ke depan 3 langkah, kemudian 4 langkah ke belakang. Jika diasumsikan bahwa anak itu melangkah pada sumbu kartesius dan dianggap bahwa lompatan ke depan adalah searah dengan sumbu X positif dan lompatan ke belakang adalah searah dengan sumbu X negatif, maka akan diperoleh sketsa grafik sebagai berikut. 3 langkah ke depan si anak artinya 3 langkah dari titik 0 ke titik 3 pada garis bilangan, dan 4 langkah ke belakang artinya dari titik 3 ke titik -1 pada garis bilangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari semua langkah yang dilakukan anak tersebut setara dengan melangkah 1 langkah ke belakang. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi, X sama dengan plus 3 ditambah min 4 sama dengan min 1. Dengan X adalah pergerakan akhir anak tersebut. Sedangkan banyak lompatan yang telah dilakukan anak tersebut merupakan konsep nilai mutlak karena hanya menghitung banyaknya langkah, bukan arahnya. Banyaknya langkah selalu dinyatakan dengan bilangan bulat positif, walaupun arahnya ke sumbu X negatif. Misalkan, mundur 4 langkah dinyatakan dengan nilai mutlak negatif 4.
Sehingga banyak langkah yang telah dilakukan anak tersebut adalah nilai mutlak 3 ditambah nilai mutlak min 4 sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7 langkah. Dari contoh tersebut, nampak bahwa nilai mutlak hanya akan bernilai positif atau 0. Perhatikan grafik berikut ini. Nilai mutlak 3 artinya sama dengan 3, dan juga nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3. Jadi kesimpulannya adalah nilai mutlak dapat diartikan sebagai jarak antara sebuah bilangan terhadap 0 pada sebuah garis bilangan. Nilai mutlak juga dapat dinotasikan dengan simbol 2 garis tegak seperti pada gambar. Jadi, secara matematika, nilai mutlak dapat didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar atau sama dengan 0. Dan nilai mutlak X bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Persamaan nilai mutlak X sama dengan A artinya jarak dari X ke 0 sama dengan A. Jarak min A ke 0 sama dengan jarak A ke 0. Pertanyaannya adalah, di mana X agar jaraknya ke 0 juga sama dengan A? Posisi X ditunjukkan oleh titik merah pada gambar, yaitu X sama dengan min A atau X sama dengan A. Jelas terlihat bahwa jarak dari titik tersebut ke 0 sama dengan A. Jadi, agar jarak X ke 0 sama dengan A, haruslah X sama dengan min A atau X sama dengan A. Soal yang pertama adalah nilai mutlak X sama dengan 4. Berapakah nilai X? Soal ini dapat dijawab menggunakan definisi nilai mutlak, di mana nilai mutlak X sama dengan 4 artinya X dapat berupa nilai 4 atau X sama dengan negatif 4. Soal selanjutnya adalah nilai mutlak X sama dengan negatif 2. Berapakah nilai X? Jawabannya adalah tidak ada nilai X yang memenuhi, karena nilai mutlak selalu bernilai positif. Nilai mutlak X hanya bisa bernilai positif atau 0, sehingga jika nilai mutlak X sama dengan negatif, maka jawabannya adalah tidak ada nilai X yang memenuhi. Persamaan nilai mutlak linier satu variabel adalah persamaan linier satu variabel yang berada di dalam atau memuat tanda mutlak. Persamaan linier satu variabel yang memuat nilai X berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real, maka jika nilai mutlak AX plus B sama dengan C lebih besar atau sama dengan 0, maka kemungkinan yang pertama adalah AX plus B sama dengan C untuk X lebih besar atau sama dengan min B per A, atau AX plus B lebih besar atau sama dengan 0. Dan kemungkinan kedua adalah min dalam kurung AX plus B tutup kurung sama dengan C untuk X kurang dari min B per A, atau AX plus B kurang dari 0. Nah, jika nilai mutlak AX plus B sama dengan C kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan. Berikut ini merupakan contoh dari aplikasi nilai mutlak selanjutnya.
Sungai di daerah Jember sering meluap pada musim hujan dan kering ketika musim kemarau. Pada cuaca normal, debit air atau kecepatan air pada sungai tersebut adalah P liter per detik. Sedang perubahan debit air pada cuaca tidak normal adalah sebesar Q liter per detik. Penyimpangan suatu nilai tertentu dapat dinyatakan dengan nilai mutlak. Pada kasus sungai di daerah Jember tersebut, nilai mutlak peningkatan atau penurunan debit air tersebut dengan perubahan sebesar Q liter per detik. Jika plus Q berarti terjadi peningkatan debit air, sedangkan jika min Q berarti terjadi penurunan debit air, atau seperti tampak pada garis bilangan berikut ini. Nilai mutlak ini dapat dijelaskan dengan persamaan nilai mutlak X min P sama dengan Q, di mana X adalah debit air sungai pada saat tertentu. Simpangan X terhadap nilai P pada cuaca normal adalah X min P. Jika perubahan debit air bernilai Q, maka X min P sama dengan Q, sehingga ada dua kemungkinan, yaitu X sama dengan P plus Q jika X lebih besar atau sama dengan P, atau X sama dengan P min Q jika X kurang dari P, dengan P sama dengan debit air pada cuaca normal dan Q sama dengan perubahan debit air pada cuaca tidak normal. Soal yang pertama adalah tentukan nilai mutlak X plus 3 untuk X adalah bilangan real. Untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X plus 3 akan menjadi X plus 3 jika X lebih besar atau sama dengan min 3, atau nilai mutlak X plus 3 menjadi min X min 3 jika X kurang dari min 3. Kemudian soal selanjutnya adalah tentukan nilai mutlak 3 min 2X untuk X adalah bilangan real. Untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak, sehingga nilai mutlak 3 min 2X sama dengan 3 min 2X jika X kurang dari sama dengan 3 per 2, atau nilai mutlak 3 min 2X sama dengan 2X min 3 jika X lebih besar dari 3 per 2. Dari definisi tersebut, maka diperolehlah dua persamaan. Yang pertama adalah X kurang dari sama dengan 3 per 2 akan menjadi 3 min 2X sama dengan 7, sehingga nilai X sama dengan min 2. Persamaan yang kedua adalah X lebih besar dari 3 per 2 akan menjadi 2X min 3 sama dengan 7, sehingga nilai X adalah 5. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan 5. Kemudian soal yang ketiga, yaitu tentukan nilai X jika 3 dikali nilai mutlak 2X plus 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Untuk menyelesaikan soal ini adalah pertama-tama
kita harus mengubah terlebih dahulu bentuk persamaan 3 dikali nilai mutlak 2x plus 4 ditambah 1 sama dengan min 2 menjadi persamaan nilai mutlak yang biasa. Yang pertama, kita mengelompokkan yang sejenis terlebih dahulu, yaitu plus 1 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 3 dikali nilai mutlak 2x plus 4 sama dengan min 2 min 1. Selanjutnya, min 2 dikurangi 1 sama dengan min 3, sehingga 3 dikali nilai mutlak 2x plus 4 sama dengan min 3. Selanjutnya, kedua ruas tersebut kita sama-sama bagi dengan angka 3. Menjadi nilai mutlak 2x plus 4 sama dengan min 1. Karena sudah menjadi persamaan nilai mutlak yang sederhana, maka kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak, sehingga menjadi nilai mutlak 2x plus 4 sama dengan 2x plus 4 sama dengan min 1 jika 2x plus 4 lebih besar sama dengan 0. Setelah dioperasikan menjadi x sama dengan min 5 per 2 jika x lebih besar sama dengan min 2. Atau nilai mutlak 2x plus 4 sama dengan min dalam kurung 2x plus 4 tutup kurung sama dengan min 1 jika 2x plus 4 kurang dari 0. Jika dioperasikan menjadi x sama dengan min 3 per 2 jika x kurang dari min 2. Dari penjelasan tersebut, jadi diperoleh nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak tersebut adalah x sama dengan min 5 per 2 dan x sama dengan min 3 per 2. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan penjelasan Ibu? Jangan lupa untuk contoh soalnya dipahami kembali dan dicoba kembali oleh anak-anak sendiri. Selanjutnya di akhir video nanti ada latihan soal. Semoga anak-anak dapat mengerjakannya dengan baik dan benar. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai menyelesaikan persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, sekian video pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.